Terlihat Tu Hong habis menebas. Tu Hong mulai gemetar. Kamu memang sangat kuat. Tapi jika aku tidak bisa menghajarmu, kamu juga tidak akan bisa menyentuhku, ucap Tu Hong. Oh, benarkah? Kalau begitu lihatlah apa yang dipegang hewan rohku, ucap Yun Qingyan. Terlihat Kiling memegang benih iblis. Itu benih iblis milikku, ucap Tu Hong. Ini, bagaimana mungkin? Lanjutnya, melihat perutnya yang berlubang. Tu Hong pun tumbang. Untung saja Tu Hong sedang marah dan benih iblis bisa terlihat jelas. Jika tidak, berdasarkan kemampuanku, maka aku harus lebih berusaha agar bisa mendapatkan benih iblis darinya, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan terlihat terkejut. Gawat, Jia Kui bisa merasakan jika Tu Hong sudah mati, dia sedang terbang kemari. Liu Han bahkan tidak bisa menahannya, ucapnya. Tiba-tiba Jia Kui muncul di atas Yun Qingyan. Jia Kui memiliki level 9 alam bulan, dia bisa bergerak 10.000 meter ke depan dalam satu langkah. Dengan kekuatan yang aku miliki sekarang, ingin kabur itu tidak mungkin. Sekarang hanya bisa mengulur waktu sampai Liu Han dan yang lainnya datang membantu, ucap Yun Qingyan. Jia Kui turun ke bawah. Yun Qingyan mundur. Orang yang terus memurnikan benih iblisku, itu kamu kan, ucap Jia Kui. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu mengetahui rahasia benih iblis? Mungkinkah kamu juga melakukan penanaman iblis yang sama dengan Kaisar? Lanjut Jia Kui bertanya. Apa Kaisar juga melakukan penanaman iblis? Gumam Yun Qingyan. Cih, informasi sepenting ini saja kamu ungkapkan, apa kamu berencana membunuhku? Ucap Yun Qingyan. Haha, kenapa aku harus membunuhmu? Kamu bisa membunuh Tu Hong dengan alam bulan level ke-7 meskipun kamu baru berusia 18 tahun, kamu lebih kuat dari muridku Lin Wei yang tidak berguna itu, yang dibunuh olehmu sebelumnya. Menurutmu, mana yang lebih menguntungkan antara membunuhmu dan benih iblis yang ada padamu, ucap Jia Kui. Pemilik benih iblis tingkat 2 paling banyak hanya dapat menanam 5 benih iblis. Kamu masih memiliki 1 benih iblis yang belum ditanam, ucap Yun Qingyan. Di telapak tangan Jia Kui muncul kobaran api. Muncullah benih iblis di tangannya. Hehe, tidak, kamu akan segera mengetahuinya, ucap Jia Kui. Kiling, jangan terpengaruh. Kita tidak sebanding dengannya sekarang, gegabah tidak akan ada untungnya. Jia Kui sangat rakus, dia tidak akan langsung mengeluarkan benih iblis setelah menanamnya, jadi kita terima serangannya saja dulu, ucap Yun Qingyan melalui telepati. Jia Kui melemparkan bibit iblis tersebut. Yun Qingyan, mulai saat ini kamu adalah budakku. Hidupmu, kekuatanmu, dan segalanya dalam dirimu berada dalam genggamanku, ucap Jia Kui menanamkan benih iblisnya kepada Yun Qingyan. Jia Kui, jangan sakiti murid perguruan tinggi singkongku, teriak Liu Han. Hah, cepat sekali. Dia juga orang kepercayaan perguruan tinggi singkong kalian, ucap Jia Kui. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitinya, aku hanya akan membantunya menaikkan level dalam waktu singkat, lanjut Jia Kui melihat Liu Han. Jia Kui meninggalkan Yun Qingyan dan Liu Han dan berkata, Yun Qingyan, menjadi kuatlah. Aku percaya bahwa kamu akan dapat menerobos alam bawaan yang legendaris dengan kemampuanmu. Setelah itu aku akan datang dan mengambil kembali benih iblis darimu. Meskipun perguruan tinggi Tianyuan dikalahkan dalam pertempuran pertama antara kedua perguruan tinggi, tapi aku menang, hahaha, teriak Jia Kui. Sialan, ucap Liu Han. Yun Qingyan, jangan takut, bala bantuan dari perguruan tinggi akan segera datang. Aku akan menemukan Jia Kui dan tidak akan membiarkanmu terluka, ucap Liu Han. Kelihatannya perguruan tinggi singkong memang benar mempedulikanku. Gumam Yun Qingyan. Tubuh manusia biasa benar-benar merepotkan. Aku pasti kebal terhadap benih iblis jika masih memiliki tubuh kaisar dewa, ucap Yun Qingyan. Tapi aku benar, jika Jia Kui mengeluarkan benih iblis setelah menanamnya, levelku pasti akan dipindahkan kepadanya. Tapi dia tidak melakukan apapun, dialah yang kalah, ucap Yun Qingyan. Setelah itu aku akan tertidur selama 3 hari, dan aku akan memurnikan benih iblis yang ada dalam diriku, dan kamu temukan Li Ranzu dan pinjam anak panah darinya, ucap Yun Qingyan kepada Kiling. Hari ini sampai sini dulu, aku akan membuat Jia Kui membayar semuanya berkali-kali lipat, ucap Yun Qingyan. Scan beralih ke Laut Yanling. Yun Qingyan terlihat sedang menyerap.
Setelah latihan selama 3 hari ini, benih iblis yang ditanam oleh Jia Kui sudah berhasil aku murnikan. Aku tidak merasakan efek lainnya, tapi rasanya benar-benar menguras jiwa dan pikiranku. Tapi selama bisa menyerap seluruh benih iblis yang ditanam oleh Jia Kui, aku bisa dengan cepat memulihkan energiku. Memang sudah waktunya untuk keluar dari sini, ucap Yun Qingyan. Yun. Yun. Yun, kamu akhirnya bangun, ucap seorang gadis. Kamu, siapa kamu? Ini. Gunung Lanya, tanya Yun Qingyan. Kita masih di Gunung Lanya, aku murid wakil dekan Liu, Ling Sui. Wakil dekan Liu memimpin pasukan untuk membereskan para bandit 3 hari ini, setelah dia kembali, kita akan segera kembali ke perguruan, ucap gadis itu. Di mana Sututu? Tanya Yun Qingyan. Dia pergi bersama wakil dekan Liu untuk memburu bandit, jawab Ling Sui. Hari itu kamu tiba-tiba pingsan, dan itu membuat wakil dekan Liu khawatir. Jika ada yang tidak beres denganmu, pasti kamu sudah dibawa kembali ke perguruan, lanjut Ling Sui. Tidak disangka seorang kaisar sepertiku menjadi lemah hingga dijaga oleh orang lain, gumam Yun Qingyan. Ling Sui, apa Yun Qingyan sudah bangun? Tanya seseorang dari luar. Muncullah ketiga guru singkong sebelumnya. Guru, murid Yun baru saja sadarkan diri, jawab Ling Sui. Oh, berarti kita datang. Di waktu yang tepat, ucap Guru Qin memukul leher Ling Sui. Ling Sui pun pingsan. Bagaimanapun juga kita adalah guru, rendahan sekali membunuh orang yang tidak sadarkan diri, tunggu sampai dia sadar, agar dia mati dengan sadar diri, ucap Guru Qin. Bagus sekali, Guru Qin, guru sangat cerdas, ucap orang yang memegang Ling Sui. Jadi, kalian bertiga anak buah Shang Guanyu, yang akhirnya menunjukkan sifat asli kalian, ucap Yun Qingyan. Kamu mengetahuinya, ucap Guru Qin terkejut. Benar, sejak kalian menyulitkanku saat itu, aku tahu jika kalian bekerja untuk siapa. Karena aku memiliki tugas yang aku emban, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian. Tapi karena wakil dekan Liu sudah bertanggung jawab mengurus murid-murid, maka nyawa kalian tidak berharga lagi, ucap Yun Qingyan. Haha. Guru Qin, bocah tengik ini sudah mau mati saja masih mengancam kita. Hei, kamu dilukai oleh Jia Kui, bahkan kamu masih berkeringat dingin menahan sakit, kamu masih mengancam kita. Jika kamu sudah mengetahuinya, maka aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu, kemarilah, minumlah ramuan ini, ucap ketiga guru tersebut. Aku lemah, ucap Yun Qingyan sambil memunculkan bibit iblis di tangannya. Kemudian Yun Qingyan menelan bibit iblis tersebut. Seketika kekuatan Yun Qingyan meningkat sangat cepat dan sangat hebat. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhnya bersinar dan penuh kekuatan? Bukankah dia terluka parah? Tapi jika tidak, dia juga hanya murid yang masuk perguruan dengan relasi, bagaimana bisa? Mungkinkah dia murid kelas jenius seperti Shang Guanyu, ucap ketiga guru tersebut. Kelihatannya kalian tidak sebodoh yang aku kira. Tapi, kalian baru mengetahuinya sekarang. Sudah terlambat, ucap Yun Qingyan sambil menginjak kepala Guru Qin.